Lontong, seharusnya Anda dengan teman-teman yang seperti ini harusnya data dan survei Anda jauh lebih akurat kan? Ya? Sudah selama ini saya memakai mereka, memang Anda saja yang saya ingin bawakan bukti supaya Anda yakin survei saya. Bukan berarti hanya survei ini, sebelumnya pun saya sudah menggunakan tim yang solid. Ya, saya hanya ingin aja dengan seperti ini, ada tim ini seharusnya memperlancar Anda dan memberikan survei dengan data yang memang benar akurat dan terbukti, memang bermanfaat. Sekarang pertanyaannya, survei saya yang terdahulu mana yang nggak akurat? Semuanya tuh bukan. Nah kan? Iya. Semuanya kan? Nah. Anda saja yang terburu-buru underestimate dengan saya. Bukan begitu, Anda tuh kadang-kadang yang saya tidak suka adalah Anda mengeluarkan tenaga berlebihan untuk sesuatu yang tidak penting. Itu ini penting. Nah, ini. Susah sih ya memang. Susah gimana? Meyakinkan orang itu hal yang sangat susah. Ini saya akan menunjukkan bagaimana tim saya bekerja. Ya, saya mohon Anda perkenalkan dan tim Anda bekerja seperti apa ya. Tapi ya, nanti setelah yang satu ini. Tuh, monitornya aja nggak tangguh. Astaga. Nih, kita apa sih, Meng? Pengen punya teknologi canggih. Balik lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Langsung ke Calontong. Saya ingin diperkenalkan juga ketiga yang sebagian ini ya. Ya, saya hanya ambil sebagian. Ya. Saya memilih karyawan untuk survei ini. Ya. Tim survei ini nama pun saya seleksi. Oh. Nama harus lebih keren dari nama saya. Oh gitu. Ini yang sebelah kiri saya ini namanya Albert. Albert. Ini yang ujung sana itu Frederick. Oh, Frederick. Ini Guan. Guan. Ini harus keren daripada nama saya. Oh. Kan nama saya Leo. Apa? Leo dari mana, Cak? Loh, Cak. nama saya Leo. Leo. Panjangnya Leo Wontong. Leo Wontong. Leo. Itu, jadi mereka harus ini baru dari nama, makanya Komeng mau masuk nggak bisa dong. Karena nama Komeng namanya. Lah urusan, aku juga belum tentu mau biar nama gua keren juga. Ah, buktinya kamu nggak pernah ngelamar ke tempatku. Lah iya berarti gua nggak mau. Ah kan, karena takut nggak masuk, Pak. Lu gimana? Nah udah mulai nyari-nyari nih Pak nih. Dia Lu ngomong ada. data belum apa? Orang nggak mau ngelamar kok, lu paksa-paksa. Ya kan, Lagi lu gua ngapain gua mau ngelamar lu? Emang nggak ada cewek lain apa ya Pak ya? Iya. Tuh kan salah tangkap lagi. Nih, saya mau tunjukkan bagaimana kita bisa melakukan survei. Alat-alat apa yang menunjang survei kita. Ini teknologi modern yang kita manfaatkan. Tolong, siapa namamu tadi? Albert. Iya, lu tuh gimana sih harusnya Anda Albert, tolong mengenal. keluarkan. Ini alat untuk kita merekap. Iya. Merekap atau melaporkan dari lapangan. Astaga. Hah? Ini alat yang sekali tekan. Ini misalnya nih Pak. Ada apa, Meng? Ini di kantor RW banyak nih zaman dulu. Dilihat dulu, ini beda. Beda dengan yang di kantor RW, beda. Beda apanya? Loh, yang di kantor RW tetap ada di kantor RW, ini ada di sini. Iya. Lu sama maksudnya mesin. Mesinnya memang kelihatan lama, tapi inovasi yang kita lakukan, Pak. Anda tahu kalau saya pencet satu ini. Iya. Yang keluar di sini apa? Misalnya S. Ini yang keluar saya pencet soalnya. Ya iyalah pasti Ya iya memang begitu. Lu tinggal kasih karbon, lu proses verbal. Itu yang ada di RT RW. Kalau ini saya sekali tekan dia tahu maksud saya akan menulis kata apa. Ya kata apa? Dia tahu. Kalau alat ini saya tekan dia langsung tahu ngetik apa kata yang saya mau. Nih Pak, kalau mau ngetik saya bawa karbonnya nih. Jadi beda loh. Ini kalau saya ngetik misalnya. Iya, itu kalau misalnya komputer. Ya, Anda ini mau kata-kata apa yang awalnya apa misalnya? Misalnya usaha. Usaha ya? Iya, dari Saya cukup ketik Ya nggak mungkin dong, lu harus nulis. Sebentar. Lu harus ngetik Sebentar. Ketik Habis itu dia yang S. Dia A, dia H, saya A lagi. Usaha. Sama aja. Lu kerjain secara manual namanya. Lu tahu nggak manual? Adiknya Maerot, manual. Tuh kan kalau diberi penjelasan teknologi susah nangkep. Ini alat yang dibawa mereka ke lapangan, praktis.
Praktis apanya lu gendong? Kan ada laptop sekarang tuh. Ya ampun, laptop Pak ketipisan Pak. Mereka laptop itu apa ya? Aduh. Kita laptop udah nggak dipakai lagi. Lu kalau kayak masih bawa kayak gini, lu malu sama Tukul. Tukul aja udah kembali ke laptop. Masa Tukul kembali ke mesin tik. Ya Pak, dia laptop ketipisan Pak. Berikutnya Anda tahu yang Takut bocor Pak kalau ketipisan dia Pak. Ini yang versi lebih canggih yang ada kabelnya. Ini nggak ada kabelnya, ini pakai wireless. Ini ada kabelnya. Wireless. Tuh, monitornya aja nggak tanggung. Astaga. Nih, kita apa sih Meng? Pengen punya teknologi canggih. Pengen nih Pak. Pengen punya dari mana? Nih, ini Lu layar aja masih VGA ini. Aduh gila. Ini masih zaman DOS. ya ampun. Dulu nih Pak Denny mau skripsi model-modelnya begini Iya zaman gua dulu skripsi nih. pakai gini. Lo Pakai nggak DOS. ke Jalan Pramuka sih lo? Ya ampun, ngapain jalan Pramuka ya kan? Iya kayak Manggil gitu gue. dijualin. Pramuka emang ada apaan Pak? Ada pasar burung. Sama jualan ginian. Oh ada? Ada. Lain kali kamu ke pasar Pramuka. Jadi ini Pak. Ya itu ketinggalan zaman dong. Jangan Cak. dilihat fisiknya Pak, tapi dalemannya Pak. Oh dalamnya canggih. Ini kalau cantik gimana? Canggih Oh maksudnya. canggih banget. Dalamnya. Ini kan Anda bilang monitor VGA. Iya. Ya, dikira VGA. Ini monitor apaan sih? Lu kok nanya sih? Ini yang biasanya bukan? Pak, boleh nanya bentar. Bentar, Boleh. boleh nanya. Lu kan ganteng ya, pakai kacamata Gak keren. usah ngerayu saya deh. Ini Pak, Oh, kasih tahu ini udah nggak canggih, jangan diem aja. tes. Kasih tahu ini nggak canggih. Dia nggak akan ngomong kalau nggak saya tanya. Itulah hebatnya dia. Oh robot Cak. Siapa bilang bukan? Nih gua kasih tau yang canggih. Nih, diajarin kalau yang canggih yang kayak gini. Alat-alat gitu lama. Mana? Nih, dari jauh. Itu canggih. Apa? Ini Pak, memang kelihatannya sepele tapi ini sangat membantu. Ini semua butuh sinyal Pak. Untuk sinyal kita langsung nembak ke satelit. Nggak tanggung-tanggung 25 satelit kita sewa. Coba alat kita komunikasi untuk satelit tunjukkan. Tuh. Aduh. Lu kalau lu ketemu Mandra, yang punya Mandra lebih canggih. Nih, Mandra begini. Maaf Pak, ini ikan asin ya Pak? Ikan asin ini untuk komunikasi dengan satelit. Ini kan ikan asin Pak, tinggal tulangnya aja Pak. Apa Bang? Duduk situ, nih gua kasih nih. Apa ini? Robot-robotan. Apa? Ini Pak, ini mereka di lapangan menggunakan ini. Begitu mereka mendapat hasil survei langsung dimasukkan ke alat server kita mana? Server kita yang paling canggih. 200 negara bisa langsung menghubungi. Server kita sudah saya siapkan. Aduh Pak. Ini semua data ada di sini. Ini nggak main-main survei saya Ini itu. tahun kapan ini? Aduh astaga. Anda jangan lihat tahunnya. Tapi ini sudah dimodifikasi semua Pak. Anda tahu penghitungan cepat quick count? Tahu. Ini lebih cepat lagi. Cepat dari mana? Loh, nanti era pemilu kan mereka habis nyoblos 2 jam Quick count, ketahuan. iya. Ini sebelum nyoblos sudah ketahuan hasilnya. Dari mana? Gimana sebelumnya? Loh, saking hebatnya. Ini kan, aduh ini pemain gitar padi kan? Siapa? Si Piyu? Ya. Alah, gua tahu. Bukan Pak, Piyu sama CPU beda. Loh? CPU itu Control Processor Unit. Oh, nah bener tuh. Iya. Ini saya mau ini ganggu banget, bisa diturunin lagi nggak? Dan saya mensurvei enak mana sebenarnya jadi pegawai atau pengusaha. Terus sudah saya lakukan survei. Coba dibuka halaman kedua. Dua yang lembar satunya. Kok beda-beda sih tiga-tiganya? Udah saya baca itu saya sendiri udah. Ini saking banyaknya yang disurvei Pak. Iya. Enak mana sih sebenarnya jadi pegawai atau pengusaha? 100 pegawai yang saya wawancara itu semuanya karyawan. Iya karyawan dong. Iya. Ya kan ini karyawan. Yang itu yang beliin mobil-mobil mewah.
Apa itu? Tadi Itu wawancara. Wawan. Itu Wawan doang. Iya. Lain-lain interview, ini interview wawancara survei. Ya. 100 pegawai atau karyawan yang saya wawancara, 100-100-nya menyatakan enak. Jadi pegawai. Enggak, enak kalau diwawancara, jadi nggak harus kerja. Seneng banget diajak ngobrol. Mending enak diwawancara Pak daripada kerja gitu. Enak wawancara. Maksudnya kan enak menjadi pegawai. Lu tuh tertuju bukannya. Awalnya lu wawancara dulu, aja lu masukin ke Pak dalam gini situ. Pak, Jangan-jangan lu ada kue bolu lah di situ. Anda ini saya jelaskan. Kalau mereka merasa enak diwawancara, berarti mereka tidak merasa nyaman saat bekerja. Ini ada satu pertanyaan besar. Ya kan? Kalau mereka, mohon Pak wawancaranya sebentar aja saya harus kerja, berarti dia enak bekerja kan? Iya. Berarti ya benar. dia benar itu. Kalau dia merasakan enak diwawancara daripada kerja, berarti ada dia bosan. masalah. Iya. Karena dibagi-bagi. Ya. Survei saya menunjukkan 83 perusahaan keluarga bermasalah dari keluarganya. Ini keluarga yang 3 bersaudara mengurus perusahaan. Anak pertama namanya Kusumo. Iya. Yang kedua, Kuswati. Hah? Kuswati. Itu kan anaknya Pak Jarwo Pak. Ya kamu dari depan saya yang ingat itu anaknya 3 sama Kuswanto. Bukan, ini satu keluarga tapi namanya nggak kus-kus semua. Oh enggak kus semua. Lah iya masa kuasa satu keluarga namanya kus-kus ya Pak? Banyak kus. Kus kan binatang air. Siapa yang pertama Kusumo? Satu yang pertama Kusumo. Kusumo. Yang kedua Markus. Markus. Yang ketiga si Kusman. Hah? Jadi nggak kus-kusan namanya. Weh, nggak kus-kusan gimana? Ada kusnya itu. Tapi nggak selalu di awal. Kalau anaknya Pak Jarwo kan di awal terus Pak ya. Ya tapi ada. Lu nggak ngomong awal, depan, tengah, samping, Ini pinggir. kadang-kadang ngurusi keluarga orang, saya aja nggak ngurusin keluarga ini kok. Bukan keluarga orang, ngurusin omongan lu yang awal tadi. Lu nggak ada kus-kusnya, lu ternyata Markus ada kusnya. Lah maksudnya nggak selalu di depan. Apa lagi belum lu omongin tuh? Makanan lezat lu. Apa tuh? Tikus. Kok bisa itu? Ya, ini perusahaan keluarga. Tahu nggak awal masalahnya dari siapa? Dari mana? Saya bukan keluarga mereka Pak, saya nggak tahu. Ya kenapa kamu lu tanyain kan itu? Pasti dari salah satu mereka dong. Jadi masalah kalau misalnya warisan salah satu dari mereka yang Ini bukan yang waris, ini bukan keluarga, beda ya Wari. Ya. Ini yang keluarga bukan warisan. Iya. Bukan warisan, ini yang keluarga. Jadi dari salah satu bersaudara. Karena tiga saudara ini karakternya siapa kan yang bermasalah? Atau Kusumo, Markus Kusumo atau ini lulusan luar negeri. Kusumo Lulusan luar negeri. Si Markus ini dalam negeri tapi nggak lulus. Pak sama Pusu udah itu Satu lagi siapa? Satu si Kusman ini nggak sekolah. Si Kusman Nggak sekolah. Jadi yang bermasalah di antara mereka Menurut itu? Anda, kira-kira yang paling membuat masalah yang mana? Kalau begitu saya ingin tanya ke pemirsa, kira-kira di antara ketiganya siapakah yang bermasalah? Silakan langsung telepon ke sini. Dulu Ya, Pak. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa karena yang ada hanya kebohongan belaka. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau Pak Budi tidak bisa memukau bos Anda dengan kepintaran Anda, Ya. maka bingungkanlah dia dengan kebodohan Anda. Dibikin bingung aja gitu Iya, kan. benar. Pendapat dengan Ya tapi benar, tapi lu kenapa gua harus dikali? Alasannya kenapa? Nah, Nih, Bapak Akbar tadi menyebut si Markus. Bapak Kobar. Maaf, saya kira karyawan saya. Markus. Bukan satu tongkrongan di Surabaya, si Kobar. Markus itu kan yang nggak lulus sekolah dalam negeri, nggak lulus. Ya, Saya ya. Kusnan, saya milih Kusnan. Kusman. Ah, ini memilih si Kusman. Ya. Kusnan. Si Kusman. Kusnan. Kusman, nggak ada Kusnan. Ya udah berarti nggak ada, kok nggak ikut. Maunya Kusnan. Saya maunya, ya Pak nggak boleh dipaksa. Dia Ya. maunya Kusnan. Saya maunya Lu nggak boleh Kusnan. maksa dia juga. Ada nggak? Kalau Nggak nggak ada, ya ada udah. Kusman ini si Saya Kusman. beli yang lain aja, mie goreng ada. Pikir kita dagang, Meng. Kalau kamu kesel gebukin gue ya. Lu salah, gebukin dia. Hah? Gebukin dia. Salah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa risiko pengusaha itu besar. Anda tahu akibatnya seperti apa? Apa? Pengusaha kalau sudah bangkrut, ini biasanya karyawan, yang namanya karyawan bangkrut ya dia cari kerja di tempat lain. Iya gampang. Tapi yang namanya pengusaha kalau bangkrut resikonya Anda lihat. Saya punya bukti-bukti pengusaha yang jatuh bangkrut dan tidak siap. Coba kita lihat. Akibatnya sangat luar biasa. Karena ada pengusaha. Nih, akibat stres pengusaha bajai gantung diri di Muara Karang.
Ini kan repot. Iya betul. Dia pengusaha bajai ke Muara Karang itu kan lama Pak naik bajai. Belum medannya. Dia pengusahanya bajai, nggak usah dia naik bajai terus di itu. Enggak, dia nggak naik bajai ke sananya. Emang daerahnya dia tinggal di Muara Karang gitu Pak. Di daerah Muara Karang. Ini padahal sudah pengusaha loh ya. Kalau karyawannya mungkin yang, nah ini ada lagi kisah tragis usaha bangkrut satu keluarga bunuh diri bareng. Ini yang saya sebutkan tadi. Si Kusumo, Markus sama si Kusman. Iya. Karena acak-acakan bareng bunuh dirinya. Ini kalau barang begitu siapa yang ngasih kode? Kan pada mau mati semua. 3, 2, 1 mati bareng-bareng gitu. Waktu itu kamu survei nggak? Ngapain lu bunuh diri di survei lagi? Nah ini ada pertanyaan gini kan tidak siap kita. Karena semua harus, jawabannya harus kita survei Pak. Tapi memang susah Pak. Susah menjadi pengalaman menjadi seorang pengusaha untuk memajukan sebuah usaha itu susah. Susahnya? Saya tuh dagang dulu ya, usaha dagang itu 5 tahun Pak. Susah berpikir gimana nih agar bisa maju nih usaha saya nih. Sampai akhirnya di tahun kelima saya nemukan itu Pak. Saya kasih roda Pak. Akhirnya baru bisa maju Pak. Lu nungguin kayak gitu aja lama lu pakai roda. Untuk memajukan susah Pak. Kalau saya bener Pak, nih saya yang ngomong tadi tuh, Pak Serabi tuh Pak. Saya nih berempatnya Pak, saya buka. Alhamdulillah hari pertama laku habis. Hari ketiga, hari kedua habis. Hari ketiga habis. Banyak untungnya Pak. Hari keempat saya tangkap polisi Pak. Loh, kenapa? Itu kaleng gula cairnya tuh diganti sama kaleng oli. Ya iyalah. Awalnya sih saya nggak mau Mana ada enaknya tuh. Ini yang ngomong Awalnya tuh. saya nggak mau kalau diganti kaleng oli, saya mau orang aja. Nih panggil saja Mawar. Coba saya mau tanya sama Hesti. Coba gimana? Pengusaha atau karyawan? Sebenarnya saya tuh agak khawatir ya sama Pak Budi ya. Pak Budi tuh waktu jadi karyawan pasti ngalamin gimana caranya untuk berhadapan sama bosnya. Jadi kadang-kadang karyawan tuh ketika berhadapan Dulu masih sama bos. gabung ya sama Serbia. Hah? Dulu masih gabung. Sama siapa? Bosnia itu. Bosnia itu. Bos. Atasan Pak, atasan. Ya. Bukan bosnya gitu Pak. Tahu atasan nggak? Ya tahu kayak kaos, kemeja. Iya. Kalau bawahan? Ya bar, sempak kok. Sempak pakai kol-kola. Tapi emang benar, jadi atasan jangan belagu karena di Tanah Abang murah, 100.000 tilu. Ya. Iya. Tapi yang pasti kalau bisa ngomongin soal gimana cara ngomong sama atasan, kadang-kadang bawahan punya ide-ide gitu, ide kreatif gitu, karyawan punya ide kreatif dicekal. Karena belum tentu idenya itu nggak bagus, sering banget dicekal. Ada tips-tipsnya. Nah ini penting nih. Yang pertama itu Pak Budi Anduk dengerin ya. Nah, Budi Anduk ya, sama bosnya nih, lakukanlah pendekatan. Yang kedua, sampaikanlah ide dengan baik dan jelas. Nah, gunakanlah bahasa yang sopan. Kalau Pak Budi tidak bisa memukau bos Anda dengan kepintaran Anda, maka bingungkanlah dia dengan kebodohan Anda. Dibikin bingung aja gitu kan. Nggak harus pintar, jadi bego juga nggak apa-apa. Nah, yang begini ini saya interupsi ya. Ini saya nggak setuju sekali ya. Nah, sebenarnya kan masalah karyawan atau idealismenya itu, ya pengusaha ini kalau karyawan itu masalah SDM-nya. Semua itu masalah SDM-nya. Sumber daya kan? manusia. Sumber daya alam. Sumber daya manusia. SDM lu sumber daya alam. Iya sudah, intinya. Sumber daya manusia. Intinya begini Pak. Begini. SDM sumber daya manusia. Ya begini Pak, intinya. Satu sendok makan SDM tuh. Ya. Itu. SDM Pak. Ya. Kalau Oke. SDA. Apa SDA sumber daya alam. Surya Dharma Ali Pak. Itu P3. Oke, tapi begini, saya itu pernah jadi karyawan. Saya juga pernah jadi karyawan, tapi karena saya menjadi karyawan yang bagus dengan prestasi yang baik, saya mempelajari usaha-usaha bos saya sehingga akhirnya saya sukses menjadi pengusaha, ya kan? Nah, dan saya itu tidak pernah sama sekali ketika saya jadi pengusaha atau bos tidak pernah menolak ide-ide karyawan saya. Gitu. Semua saya tampung, abis itu saya buang. Ya, jadi iya Diterima karena tapi dibuang. ya saya tampung berarti kan kurang cerdas. Idenya kurang brilian. Itu Pak yang biasanya kena pot Pak itu. Yang kena pot. Iya. Oh, tapi jangan sedih. Saya punya tips untuk karyawan-karyawan saya. Kenapa seperti Randy dan Natasha di sini ya? Natasha bukan namanya? Iya, Natasha. Bukan, ya udah. Anggap saja dia Natasha dan bukan Mawar. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi mereka ini saya selalu memberikan tunjangan, benefit yang luar biasa, benar kan? Sehingga... Nah itu siapa namanya tuh? Yang mana? Sebelah. Randy. Oh Randy. Ada masalah dengan Randy? Saya kira namanya
Iya begitu, dan saya tuh selalu memberikan motivasi kepada mereka untuk maju. Selain ya benefit-benefit yang mereka terima. Dan saya punya tips kalau misalnya Anda mengalami hal-hal seperti ini ya. Misalnya kayak ide-idenya ditolak gitu oleh bos. Saya juga punya tips. Untuk menjadi bosnya juga, kita juga harus memberikan mereka waktu untuk refreshing. Untuk mencari pengalaman di luar sana ya kan, sambil mencari inspirasi supaya mungkin kalau misalnya lagi di pantai gitu, ternyata kalau begini emang ada ide ini gitu lah ya. Terus kemudian harus sering bertanya dengan rekan kerjanya gitu, untuk bisa lebih oke gitu ya, harus bertanya sama yang lebih senior gitu, misalnya sama Kang Denny gitu, lebih tahu. Betul, dan juga pastinya ada benchmarking ya. Benchmarking itu kita harus mengetahui dan bisa membandingkan produk yang hebat di industrinya gitu. Saya ingin tanya sama Budi Anduk, ini apa yang dikatakan oleh Jennifer ini Anda ngerti nggak sih sebenarnya? Enggak, Pak. Bahasanya aneh-aneh gitu, Pak ya. Bapak, saya wajar aja kalau Bapak tadi sampai bingung mau usaha, mau apalah gitu, karena omongan saya yang bermutu dan kualitas dan cerdas ini Bapak nggak ngerti. Gimana Bapak mau diterima di mana-mana Pak? Bu, dia mah susah. Dia diajak mau usaha, dia malah mau buang air. Ini menghina katanya Pak Budi nggak bisa diterima di mana-mana. Paling nggak kan nanti diterima di sisinya dia. Meninggal dong. Itu pun tergantung perbuatannya Pak. Ya tapi kan artinya tidak di mana-mana gitu. Ya, tapi buat Budi sebenarnya satu hal. Kalau misalnya itu yang namanya kita sebagai manusia harus kreatif. Apalagi saya udah coba Pak untuk berusaha gitu. Nah, itu kreatif itu jadi kalau misalnya Anda kere, Anda harus aktif. Jadi kreatif Anda itu. Jadi kalau kita kere, kita harus aktif supaya kita mendapat atau mendulang yang namanya pendapatan seperti itu. Hasil yang baik gitu Pak ya. Begitu ya, ngerti ya? Nah, moga-moga juga pemirsa juga mengerti apa yang saya sampaikan tadi ya. Kalau misalnya nggak ngerti ya keterlaluan lah ya. Moga-moga mengerti. Dan setelah ini kita akan melihat bagaimana yang namanya IQ, SQ dan juga QQ. Saat lagi. Awan warnanya apa? Putih. Tisu warnanya apa? Putih. Sapi minumnya apa? Susu. Lupa kelihatan. Balik lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Malam hari ini sebenarnya kita harusnya memberikan bantuan untuk saudara Budi Anduk supaya dia itu bisa betah kerjanya dan dia bisa maksimal sebagai seorang karyawan. Nah, saya ingin mungkin ada sedikit pendapat sebelum nanti kita ada permainan psikotes ya. Kira-kira kerjanya yang tepat itu mereka ada di mana. Tahu calon punya apa, dia bisa diajak dalam survei begini, Anda? Saya harus tahu hal dasar, jangan asal nawari. Anda orangnya disiplin nggak? Wah, iya Pak, saya disiplin. Tepat waktu ya? Iya dong. Bisa kerja ya? Iya bisa. Maksudnya orangnya malas atau enggak? Ya enggak lah. Rajin? Harus rajin saya. Terus bisa maksudnya tidak sering protes atau membantah, nggak banyak mengeluh gitu? Ya tergantung Pak, kadang kalau terlalu menekan ya manusia kan biasa Pak, kadang. Oh itu masih wajar lah. Iya. Intinya Anda disiplin, Anda rajin, bukan pemalas ya? Oh enggak dong. Lihat ya, komitmen mau kerja ya? Iya Pak. Oke Pak, nggak saya terima. Loh kenapa gimana? Udah bagus dia kan mau. Loh, saya butuh orang yang pinter Pak. Dia disiplin, nggak males, rajin segala macam, pasti nggak pinter. Kau tahu dari mana? Ya ketahuan susah dapat kerja. Iya kalau orang pinter. Padahal modal yang lain sudah punya, pasti nggak pinter. Padahal yang saya butuhkan di sini hanya pinter. Untuk itu sekarang saya akan tes Anda secara IQ, SQ dan QQ. Tes IQ. SQ, sini dong. Dan QQ. Ya QQ. Oh saya QP Pak. Ya, silakan berdiri. Situ aja kalau nggak situ aja berdiri ya. Tapi ini Anda harus jawab cepat. Hah? Anda harus menjawab dengan cepat. Salah benar enggak? Salah benar enggak terserah. Anda pokoknya menjawab dengan cepat. Bukan masalah benar atau salah. Karena dari hasil itu nanti akan keluar kira-kira Anda cocok di mana. Cocoknya di mana gitu? Betul. Mas Budi depan aja Mas Budi. Depan aja. Ya, siap ya. Saya tanya. Ini harus cepat ya, karena hitungannya detik. Anda hanya boleh menjawab dalam waktu 10 detik untuk 4 pertanyaan. Boleh berdoa di bentar. Siap ya. Pertanyaan pertama, detik akan berjalan setelah saya membacakan pertanyaan yang keempat ya. Kalau gitu nggak berlaku. Kalau gitu nggak berlaku. Pak? Iya. Itu sama dengan gua nungguin dong kalau gitu. Ayo. Siap ya.
Pertanyaan pertama, kertas HVS warnanya apa? Putih. Awan warnanya apa? Putih. Tisu warnanya apa? Putih. Sapi minumnya apa? Susu. Tuh Pak, kelihatan Pak, kelihatan. Pas. Air minumnya Pak. Pak Budi, Anda pas kerja di saya. Pak, gak pernah lihat sapi gini Pak. Sapi minumnya tadi ya? Sapi minumnya itu air, Air, Pak Budi. Pak. Ya. Saya sekarang ke Akbar. Diapain saya nih Pak? Hah? Tes juga. Tes juga. Akbar siap ya? Anda ini kalau tadi tes untuk karyawan, Ya. ini tes untuk pengusaha. Pengusaha. Sampai sejauh mana pengusaha tersebut mampu mensejahterakan karyawannya dengan beberapa pertanyaan. Dan ini juga 10 detik. Ya, pertanyaan pertama. Rambut Anda warnanya apa? Hitam Pak. Alis warnanya apa? Hitam Pak. Oli warnanya apa? Hitam Pak. Kelelawar tidurnya kapan? Malam Pak. Ya. Ini terlihat sekali. Siang. Sudah. Aduh. Kenapa menjebak sih Pak? Itu lebih parah Pak tuh. Lebih parah Pak. Tapi dulu Pak, tapi kalau misalnya jambu. Iya benar. kalau kelelawar yang emang udah ngantuk di malam hari Pak, kita salahin siapa? Selain kelelawarnya begadang gitu. Kalau misalnya kelelawar tidurnya malam, berarti siangnya dia begadang. Ya, ingat. Mungkin kelelawar juga ada yang mengatakan bahwa begadang boleh saja kalau ada perlunya. Itu kayak lagu ya Pak ya? Iya lagu itu. Bener. Ya, sekarang Jennifer bersiap-siap ya sebagai pengusaha wanita. Iya. Oke, Baik, siap saya ya. siap Pak. Pertanyaan pertama, cendol warnanya apa? Hijau. Daun kelapa warnanya apa? Hijau. Warnanya rumput pada umumnya apa? Hijau. Jerapah makannya apa? Rumput. Rumput mas. Kamu tidak tahu jerapah Oh iya Pak. jerapah itu makannya daun-daunan, dia nggak yang turun ke bawah, bukan rumput. Pak, zaman sekarang itu teknologi udah canggih. Sehingga tercipta juga rumput-rumput sintetis yang tumbuhnya di atas, Pak. Tidak menyusahkan jerapah lagi untuk nunduk, Pak. Pak Denny, Ya. itu jerapahnya lagi botram di bawah. Tiga-tiganya bisa masuk tim survei saya, boleh nggak? Tiga-tiganya. Budi Anduk, Akbar sama Bukan. Jennifer. Oh yang mana? Siapa Pak? Sapi, kelelawar sama jerapah. Ya, langsung saja kita dengarkan notulen. Silakan. Baik. Menurut data Kemenkop UKM, jumlah pengusaha di Indonesia itu hanya 1,26% dari jumlah penduduk. Padahal idealnya di negara berkembang jumlah pengusaha itu harus 2%. Sehingga berjuanglah untuk menjadi pengusaha. Sementara yang disebut oleh Cak Lontong tadi, wirausaha di Indonesia cuma 0,24%. Di bawah Singapura dan Malaysia. Dan jumlah buruh di Indonesia tahun 2012 jumlahnya 118,1 juta. Nomor 5 di dunia setelah Cina, India, kumpulan negara Eropa dan Amerika Serikat. Dari psikotes tadi kita dapat kesimpulan bahwa mau jadi tuan atau mau jadi karyawan, yang penting bagaimana menjadi orang yang top. Karyawan yang top, karyawan yang tuan yang top. Top itu adalah teachable, observant dan persisten. Mau diajar, mau belajar dan tidak mudah menyerah. Kalau itu terjadi maka karyawan yang baik adalah ikan kecil yang akan terus membesar dan kolamnya ikut membesar. Dan tuan yang baik akan membuat kolam makin besar tapi ikannya pun ikut menikmati kebesaran itu. Kunci dari pembicaraan ini adalah hubungan Tuhan dengan tuan dan karyawan adalah hubungan kasih sayang dan penyembahan. Hubungan tuan dan karyawan cuma hubungan kepangkatan dan atasan bawahan. Tetapi ketika keduanya dalam hubungan yang sama sebagai manusia, kuncinya cuma satu, hubungan kesetaraan dan tidak saling merendahkan. Dari apa yang semua sudah kita bicarakan, ini mengingatkan saya kepada buku pelajaran saya waktu SMP kelas 2, yaitu Ilmu Hayat.
Mungkin ilmu hayat kalau sekarang teman-teman membaca ilmu biologi ya, ilmu hayat untuk kelas D. Di situ saya belajar pertama kali sekali saya menerima yang namanya ada simbiose mutualisme. Jadi yang namanya karyawan dan pengusaha itu harusnya diibaratkan kerbau dengan burung. Di situ ada gambarnya ya, kalau tidak salah, yang pegang burungnya. Dan yang menceritakan itu kalau tidak salah Budi atau Wati gitu, saya lupa lagi sebenarnya. Tetapi itu memberikan yang namanya karyawan dan pengusaha itu sama-sama melakukan saling menguntungkan. Ya, moga-moga juga apa yang kita harapkan juga Anda mendapatkan apa yang sudah kita bicarakan ini ada manfaatnya tentu saja, dan jangan lupa saksikan terus ILK sesuka Anda. Ya, kita jumpa lagi di ILK yang akan datang. Ini baru kejutan. L, lebih lama durasi tayangnya. Kapan mulainya? Kapan mulainya? Mulai tanggal 14 April, setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 20.45 sampai dengan 22.15. ILK hadir di Trans 7.